Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing masalah penyebab daun sawit menguning. Nah, tentunya teman-teman, hal itu membuat kita itu sering jengkel atau berpikir apakah penyakit seperti ini bisa disembuhkan atau tidak. Nah, dari itu kita harus mengenal penyebab-penyebabnya supaya kita itu bisa mengobatinya atau membuat sawit kita itu pulih kembali, hijau subur, dan berkembang secara baik. Tentunya hal ini harus kita pahami betul supaya memang terapi yang kita gunakan atau yang kita lakukan itu memang benar-benar tepat, efisien, dan efektif. Itu teman-teman. Nah, memang daun yang menguning itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kekurangan unsur hara. Nah, sebelum kita berbicara unsur hara apa, kita harus mengenal kondisi-kondisi lapangan atau kondisi lingkungan dari sawit kita itu berada. Biasanya daun-daun yang menguning itu yang pertama adalah sawit yang tertanam di daerah yang kondisinya atau sifat tanahnya itu asam, teman-teman. Nah, kondisi-kondisi asam itu biasanya terjadi akibat yang pertama itu di daerah yang memang selalu tergenang air, seperti rawa-rawa, kemudian daerah-daerah yang memang di sekitaran aliran sungai dan demikian. Itu biasanya tanahnya itu bersifat asam. Nah, yang kedua, lingkungan yang biasanya itu daerah-daerah yang memiliki kemiringan yang cukup tinggi sehingga tanah itu haranya atau humusnya itu banyak terkikis dan tentunya itu akan mengakibatkan dari meningkatnya keasaman tanah atau menurunnya pH tanah seperti itu, teman-teman. Jadi akibat dari erosi air itu bisa mengakibatkan tanah kita itu asam atau pH-nya itu terlalu rendah. Kemudian biasanya tanah yang dilakukan pengerukan atau memang yang humusnya itu terkelupas, seperti kalau kita membuka lahan dengan cara digusur atau di scrap dah, seperti itu kira-kira. Nah, itu biasanya akan mengalami tingkat keasaman tanah yang cukup tinggi. Maka dari itu biasanya terapi dolomit RP itu sangat-sangat dianjurkan di lahan yang seperti itu, teman-teman. Biasanya itu akan mengalami kekuningan daun itu di awal-awal penanaman hingga usia 3 tahunan seperti itu. Kalau kita telat melakukan terapi maka itu akan berefek cukup panjang. Kemudian daerah yang memang terlalu kering atau akibat dari kemarau yang cukup panjang itu juga akan mengakibatkan pH tanah menurun. Dan sebaliknya juga, ketika curah hujan yang cukup tinggi yang mengandung unsur nitrogen di dalam hujan itu juga akan mengakibatkan tingkat pH tanah itu menjadi rendah atau keasaman tanah itu menjadi cukup tinggi. Itu adalah hal-hal yang kondisi-kondisi di mana tanah itu bisa asamnya itu meningkat. Dan satu lagi adalah lahan dengan gambut dan lahan dengan berpasir. Biasanya itu juga tingkat keasamannya cukup tinggi, teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui kondisi-kondisi di mana tingkat keasaman itu bisa tinggi, maka kita bisa melakukan terapi sesuai dengan kondisi yang ada seperti itu. Nah, untuk terapinya biasanya ya kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan, teman-teman. Kalau daerah rawa-rawa tentunya kita harus membuat aliran air yang lancar sehingga tanah-tanah yang ada di sekitar piringan sawit itu menjadi kering atau ditimbun dan lain sebagainya, dibuat parit-parit, disekat-sekat, seperti itulah kira-kira. Kemudian di lahan gambut tentunya ya agak sulit untuk dilakukan perawatan secara teknikal atau secara fisikal, maka harus dilakukan dengan pembenahan tanah dengan menggunakan terapi dolomit dan lain sebagainya. Kemudian di tanah yang
miring, tentunya kita bisa membuat terasiring di sana sehingga memang unsur-unsur hara yang kita tebarkan di sana bisa tidak mengalir atau tidak tergerus oleh air. Itulah apa namanya, secara fisikal atau secara teknikal yang bisa kita lakukan. Kemudian daun yang menguning itu disebabkan oleh kekurangan unsur hara apa? Nah, biasanya ada dua kemungkinan teman-teman kalau kekurangan unsur hara ya. Yang paling mencolok itu adalah kekurangan unsur hara magnesium. Itu yang sering terjadi ketika memang kondisi lahannya yang seperti yang saya sebutkan tadi, maka bisa dipastikan itu adalah kekurangan magnesium. Maka terapinya adalah kita dengan terapi menggunakan pupuk dolomit atau kapur pembenah tanah. Itu teman-teman yang mesti kita lakukan. Nah, dosisnya seperti apa? Dosisnya bisa disesuaikan dengan umur sawitnya, bisa dimulai dari 1 kg hingga 3 kg teman-teman. Dan tentunya dengan pembenahan tanah dan juga harus diimbangi dengan pembenahan lingkungan seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian kemungkinan yang kedua itu adalah yang paling sering terjadi, itu adalah kekurangan unsur hara kalium teman-teman. Nah, mengapa kok bisa terjadi unsur defisiensi kalium? Tentunya kita memang harus memberikan dosis kalium yang cukup tinggi. Nah, perbedaannya apa antara kekurangan dolomit dengan magnesium? Biasanya kalau yang sudah kita ketahui bersama bahwa yang pertama tentu masalah kondisi lahan tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian warna dari kekurangan kalium dan kekurangan dolomit itu sebenarnya hampir sama, hanya beda-beda sedikit. Kalau kekurangan kalium itu akan dimulai dengan bintik-bintik kuning, kemudian dia menjalar dari atas ke bawah, dan tentunya itu bisa terjadi ketika memang kita jarang melakukan pemberian kalium secara intensif itu teman-teman. Jadi kalau kekurangan kalium sebenarnya kalau menurut saya ketika kita mendapati sawit kita itu mengalami kekuningan seperti itu, saran saya gunakan dulu dolomit, kemudian bulan depannya lakukan dengan menggunakan KCl itu teman-teman. Kalau saran saya supaya memang kebutuhan kedua unsur itu semuanya terpenuhi, itu saran saya. Kemudian ada satu lagi batang yang memang tidak bisa menyerap unsur kalium secara maksimal. Jadi batang-batang seperti ini biasanya meskipun kita sudah lakukan terapi dengan menggunakan dolomit, dengan menggunakan KCl, tapi masih tetap saja terjadi penguningan. Nah, itu biasanya batang-batang yang mengalami kesulitan atau tidak bisa menyerap unsur kalium, dan itu tentunya kalau saya rasa itu lebih baiknya ditumbangkan saja teman-teman. Kemudian juga ada akibat dari jamur. Nah, kalau jamur ini biasanya dia tidak menguning tapi agak-agak menghitam teman-teman. Nah, yang seperti itu biasanya kita harus melakukan terapi dengan penggunaan anti fungi atau fungisida. Nah, setelah kita mengetahui beberapa penyebab, tentunya kita harus bisa mengkondisikan apa yang harus kita lakukan, terapi apa yang harus kita lakukan, apakah harus membenahi lingkungan atau menebarkan unsur hara yang memang defisiensi atau menggunakan fungisida. Nah, tentunya teman-teman hal itu harus kita lakukan secara rajin, telaten, dan dengan semangat yang cukup tinggi. Mungkin hanya ini teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.